Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat dan Saudara bersama Ibu Kecamatan, pimpinan BPD bersama anggota, tokoh adat, tokoh masyarakat, banyak suku, Bapak Ibu undangan sekalian, sidangnya hadirin sekalian yang berhormat. Pada tempat yang pertama, mengajak kita sekalian memanjatkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Penyelenggara atas limpahan rahmat-Nya, terutama rahmat sehat dan umur panjang, hingga hari ini kita boleh bertemu di tempat ini dalam kondisi sehat senantiasa. Selanjutnya, saya mengajak kita untuk sejenak mengenang para penjasa dan orang yang telah dengan caranya masing-masing telah mengorbankan jiwa dan raganya demi mempertahankan logam kebebasan hingga hari ini teguh sebagai desa yang bermartabat. Sampai kita juga menundukkan kepala sejenak mengenang sanak saudara kita yang telah meninggal dunia yang hari ini tercatat 41 orang. Berhitung sejak Januari sampai dengan kondisi hari ini. Mudah-mudahan mereka mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan. Hadirin sekalian yang saya hormati, pimpinan BPD bersama anggota yang sangat saya hormati. Tidak terasa sudah lebih dari setahun kita bersama di tempat ini, yang jika dikilas balik ada sekian ratus hari. Kalau kemarin teman Pak Polus menjabat kepala desa di kita tukang menghitung ada sekian jam sampai dengan detik. Saya tadi coba coret-coret terhitung dari 1 Februari sampai dengan hari ini, sedikitnya ada 409 hari kita bersama di sini. Saya coba mengurangnya 108 hari pada hari tanggal 1, kurang lebih ada 301. Jika dikali 8 jam kerja sehari, ada sekitar 1000 jam kita bersama. Dalam rentang waktu yang demikian banyak, mestinya banyak hal yang dilakukan. Begitulah, barangkali dengan kondisi keterbatasan yang tidak ini, barangkali banyak impian baru kita tunaikan. Sudah banyak hal yang dicampaikan oleh Pak Camat juga pimpinan BPD ketika membuka acara ini, sudah sangat jelas mengantar kita terkait maksud pertemuan kita hari ini. Sebagai orang yang ditugaskan, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, syukur tetap kita lakukan karena sepanjang tentang waktu yang saya sampaikan tadi, ada begitu banyak rahmat yang kita peroleh di desa ini. Lewat dermawan yang begitu berbaik hati, sumber-sumber yang barangkali sebelumnya kita tidak duga, menyuburkan air itu melimpah untuk desa ini. Sebentar lagi barangkali gedung megah akan ada di tempat ini. Itu semua adalah wujud kasih dari Tuhan dalam bentuk orang-orang yang begitu berbaik hati. Dalam rentang waktu berjalan sebagaimana yang saya sampaikan, ada begitu banyak juga ujian yang kita alami. Sesaat sebelum saya dilantik, kita lalu menguruskan tidak terpusat atas anak Bupati Flores Timur. Begitu banyak waktu tersita untuk kepentingan itu. Di tengah upaya hal-hal mendasar yang mesti kita ikhtiarkan, dokumen desa yang belum sempurna yang mesti kita ikhtiarkan, sementara dengan kondisi kita besarkan waktu, apapun itu mesti kita jalani dengan sepenuh hati.
saya mesti sampaikan, ini saya syukur sebagai rahmat yang berlimpah. Karena sebulan mendapat penugasan sebagai penjara, saya justru dipromosi untuk menjadi sekretar Bintang Jakarta. Saya kemarinnya sudah menyiapkan materi yang masih saya paparkan hari ini. Tapi ternyata sudah betul banyak hal yang telah disampaikan. Juga draft terkait dengan materi yang KPPD sudah saya sampaikan pada pimpinan BPD bersama anggota. Maka barangkali saya menyampaikan beberapa hal lebih sebagai penekanan sebagai refleksi. Selanjutnya barangkali secara keseluruhan materi yang bisa diikuti pada tampilan di selanjutnya. Pimpinan BPD hadirin sekalian yang saya hormati. Terkait tujuan penyampaian LKPD sudah secara gamblang disampaikan oleh Bapak Camat juga pimpinan BPD. Saya coba mengantar kita mengawalinya dengan telah visi-misi yang menjadi arah pemerintah desa selama kurun waktu 1 tahun. Perlu saya sampaikan bahwa visi-misi desa di masa kepemimpinan periode 2014-2020 abang saya Longinus Lensu sarjana pendidikan sebagai arah pembangunan desa 6 tahun sudah berakhir, sehingga berakhirnya masa jabatan pada tanggal 2 Februari. Sebagai penjabat kepala desa, secara regulasi saya tidak memiliki visi dan misi yang mesti dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa, di mana setelah itu mesti dijabarkan dalam papakannya setiap tahun dalam wujud RKPDes, yang akhirnya dari situ mesti terbaca dalam dokumen RKPDes sebagai tindak lanjut pendanaan. Kendati demikian, setelah mendapat penugasan, langkah awal yang mesti saya lakukan adalah mencermati dan melakukan evaluasi menyeluruh terkait pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya dengan rujukan pada RPJMDes juga RKPDes tahun-tahun sebelumnya. Harus saya akui begitu banyak hal positif yang telah sedang dan mungkin akan kita ikhtiarkan ke depan. Itu sebagai wujud karya besar kepala desa juga BPD pada periode sebelumnya. Saya merasa beruntung ketika mendapat penugasan di desa ini, bertemu begitu banyak orang baik yang mengantar, yang ikhlas berkorban untuk memajukan wacana oleh masyarakat. Dari berbagai capaian hasil dan kendala yang ditemui serta tuntutan dan harapan masyarakat mesti pula diselaraskan dengan visi daerah 2005-2025 yang Flores Timur yang maju, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing. Pemerintah desa selanjutnya mengambil langkah-langkah strategis untuk percepatan penyelesaian dokumen perencanaan 2020 melalui beberapa tahapan pertemuan bersama dengan BPD para periode sebelumnya. Penyelesaian program dan kegiatan prioritas mesti dilakukan di tengah ketersediaan waktu. Ketika pada periode Februari mestinya dana tahap pertama harus sudah dicairkan. Hal ini mesti saya gambarkan karena kondisi desa Kulimasa satu dari sedikit desa yang baru bisa mencairkan dana desa di tahap pertama justru pada bulan April 2020. Barangkali kondisi ini juga perlu kita cermati untuk boleh kita ambil hikmahnya menjadi pengalaman untuk beberapa waktu ke depan. Strategi untuk mencapai sasaran dengan mengacu pada sasaran daerah dan kondisi real masyarakat, maka visi yang diusung Flores Timur sejahtera dalam tingkat desa membangun kota melata pasti diwujud nyatakan dalam implementasinya di tingkat desa. Pimpinan BPD hadirin sekalian yang saya hormati, untuk merealisasikan segalanya tentu tidak semudah membangun telapak tangan. Dari situ dirumuskan beberapa strategi dan kebijakan yang boleh saya sampaikan di forum yang terhormat hari ini. Antara lain menjalin kerjasama dengan berbagai komponen
baik BPD Luhur Tarawih suku dan lainnya yang dilandasi saling menghormati dalam masa keterbukaan dan kepentingan bersama. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah desa melalui tim kerja yang solid dengan fakta integritas dalam kerjasama dan kerja bersama. Terwujudnya pelayanan prima didasarkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Terkait strategi yang kami lakukan, arah yang hendak dicapai, yang pertama, terciptanya sarana prasarana pendukung kebutuhan dasar masyarakat, terlaksananya proses yang melibatkan masyarakat, sejak perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pelaporan sebagai bagian transparansi dan akuntabilitas publik. Terwujudnya perubahan desa dari tertinggal menjadi desa berkembang, hingga pada saatnya boleh menuju desa sejahtera dan mandiri. Optimalisasi dan pemberdayaan kelompok usaha berprogram melalui dana bergulir dalam program khususnya dana anggur merah dan BPUPK Berkat Sari. Hal-hal terkait dengan kondisi umum wilayah, risepan jumlah penduduk, kondisi ekonomi dan lainnya barangkali bisa diikuti di slide. Terkait penyelenggaraan pemerintah, dapat saya gambarkan dalam pelaksanaan tugas pemimpin roda pemerintah di desa, pemerintah desa dan BPD senantiasa berupaya menjalin kerjasama dan kerja bersama dalam kemitraan. Komposisi kedua lembaga ini dalam tahun berjalan mengalami perubahan dan penyesuaian. Karena BPD yang sebelumnya di bawah pimpinan Bapak Romanus Kopelera dan wakil ketua Bapak Hermanus Tirobeda dengan beberapa anggota lainnya mesti mengakhiri masa pengabdiannya karena memang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau berproses, pada akhirnya BPD yang diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku, akhirnya baru dilantik pada periode penghujung akhir Agustus kemarin. Dalam berproses hingga pada hari ini, BPD di bawah pimpinan Amal Mandus Payurani di hadapan Ingat amat sekalian yang baru bersama pemerintah desa selama kurun waktu 4 bulan lebih. Sementara hal-hal terkait sebelumnya yang sudah dalam kebersamaan sebagaimana saya sampaikan tadi justru mesti disampaikan sebagai bagian pertanggungjawaban ketika BPD baru di bawah koordinasi Pak Mandus tadi. Perlu pula saya sampaikan terkait langkah awal yang dilakukan dengan merapatkan barisan sebagai tim kerja yang solid melalui penandatanganan fakta integritas tadi. Perlu saya sampaikan bahwa ketika dilantik tanggal 2, hari pertama tanggal 4 saya masuk di kantor desa, hanya dapat orang staf dari sekian staf yang mestinya ada di kantor desa. Kondisi itu tidak membuat saya patah semangat, tapi mengikhtiarkan segala sesuatunya dalam kebersamaan. Langkah selanjutnya sebagaimana saya sampaikan tadi, staf seakan untuk menandatangani fakta integritas sebagai kepatuhan yang mesti diikhtiarkan untuk meningkatkan optimalisasi pelayanan pada masyarakat. Karena itu baru mencapai hasil yang diharapkan, tanda-tanda ke arah itu sudah terlihat. Dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa boleh saya sampaikan pelan tapi pasti semakin meningkat dari hari ke hari. Satu hal yang boleh membuat kami bangga, ketika saudara saya, abang saya Leonardus Sumarraya, yang karena kesibukannya, ya juga pada akhirnya untuk delegasi Tanah. Ketika hadir di tempat ini, kami berdua berbicara dari hati ke hati, yang pada akhirnya mengikhlaskan memilih sikap pilihan bijaknya untuk mengundurkan diri karena fokus pada urusan usaha. Hal ini juga mesti saya sampaikan. Karena ketika beliau mengundurkan diri dan melalui corong pemerintah desa disampaikan terkait dengan ini, formasinya satu, tapi pelamarnya ada 9 orang. Ini juga ada tanda-tanda bahwa sesungguhnya di tingkat pemerintah desa bagian dari mereka ini juga menjadi kerinduan kita bersama. Ketua ini secara pribadi saya sampaikan terima kasih pada beliau dan beberapa pihak lainnya terkait dukungan selama ini untuk kebaikan
Lombok. Atas kevakuman yang saya gambarkan tadi, selanjutnya ketika berproses, saudara atau disuruh Sina lalu direkomendasikan menjadi perangkat menggantikan formasi yang Lombok. Dalam perjalanan secara pribadi saya sungguh merasa dan begitu punya harapan mudah-mudahan perangkat yang ada boleh bersama sampai pada sama akhir masa penugasan ini. Ternyata dalam perjalanan saudara saya, adik saya Hendrikus Alexander Kokong Sarjana Komputer lalu memilih untuk fokus pada usaha dan mundur dari perangkat desa. Saya menghargai itu sebagai pilihan pribadi, tentu sambil menyatakan terima kasih atas pengabdian selama ini. Atas pengunduran diri beliau, saya berproses dan sementara ini sudah ada pelamar 8 atau 9 orang untuk siap mengabdi memperkuat barisan pemerintah desa. Saya tentu menyampaikan terima kasih atas apresiasi terkait dengan hal ini. Hal-hal lain terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan, ya secara umum sebagaimana yang saya gambarkan tadi, tentu bisa diikuti lewat slide yang ada. Sementara saya fokus terkait dengan pelaksanaan APBDes yang ketika umum menyangkut uang, hal ini tentu dianggap sangat rawan. Saya lalu merasa perlu menguraikan beberapa hal, walaupun secara substansial. Hal ini secara mekanisme sudah dilaporkan dan malah sudah terakses dari sistem ini di tingkat kementerian. Secara mekanisme kita sudah melakukan pendapat itu yang terbaca di slide ketika Bapak Ibu datang tadi, terpapar juga di papan informasi. Hanya saya sampaikan barangkali sebatas mengingatkan atau mengulangi yang ada. Ketika saya pulang balik hal terkait dengan APBDes, saya teringat ketika beberapa waktu lalu sempat ada rekoleksi dengan teman-teman di lingkungan Komite Beberapa Kulit dengan Romo Festo. Saya teringat begitu terkesan. Ya kalau saya lupa barangkali nanti Abang Giri atau Pak Polus bisa meluruskan ya. Di situ ada perumpamaan tentang bendahara yang culas ya. Itu kalau tidak salah waktu itu Romo Festo sampaikan ada di Lukas 16 katanya ayat 1 sampai 9. Nanti Ibu versi apa kalau bisa cari di sini. Itu soal bendahara yang culas, soal analogikan itu sebagai kepala desa yang culas. Gitu. Saya coba berkaca melihat itu. Gitu. Kebetulan saya sebagai penjabat kepala desa ini, jangan itu dimaksudnya bendahara dalam perumpamaan itu justru sebagai seorang penjabat kepala desa. Di situ disampaikan Romo Festo seingat saya itu sang bendahara yang karena keterbitannya berusaha membuat laporan palsu ya, intinya begitu. Ujung-ujungnya dia berharap suatu ketika kalau bisa dipecat oleh atasannya, tentu orang yang dibantu dengan laporan yang karena keterbitannya tadi boleh membantunya begitu. Di balik itu waktu Romo Festo lalu menegaskan kembali, mestinya ini juga menjadi bagian refleksi kita bersama. Waktu itu Romo Festo menegaskan lagi, mungkin terbaca kalau tidak salah, itu masih Lukas lagi. Mencangkul aku tak dapat mengambil sepuluh. Aku tidak, aku malu tentu begitu. Saya justru berupaya merenungkan ini semua. Mudah-mudahan hal yang saya sampaikan, walaupun dalam tataran sangat minimal, mudah-mudahan tidak mengecewakan Bapak Ibu sekalian. Karena penugasan saya justru hanya sementara. Sebagai implementasi dari peraturan perundangan, sebagaimana yang juga disampaikan oleh pimpinan DPD. Dalam perjalanan terkait dokumen mesti mengalami beberapa kali perubahan. Hal ini terkait adanya perubahan regulasi sebagai dampak dari COVID-19. Sebelum COVID itu berlaku, upaya perubahan juga mesti kita lakukan karena dampak secara umum
ternyata alokasi dana desa juga ada terpotong untuk kepentingan desa itu. Dana desa kita berkurang dari sebelumnya, yang justru terkurang sekitar 10.800.000. ADD-nya harus berkurang lagi 30 juta lebih. Padahal saat bersamaan secara ketentuan regulasi yang berlaku justru tunjangan perangkat mesti naik, tapi tidak diimbangi dengan kenaikan alokasi dana desa. Ini juga barangkali menjadi pemahaman bersama terkait dengan perubahan yang saya maksud. Kalau sebelumnya kepala desa dengan tunjangan kelas 1 jutaan, perubahan regulasi itu yang nanti hanya berlaku di desa ini, tapi untuk semua desa secara keseluruhan, kepala desanya digaji 2,5 juta per bulan. Menyusul perangkat dan sebagainya sampai ke kepala dusun ada angka 2 juta misalnya. Jadi kalau dihitung secara keseluruhan, 300-nya dana ADD ternyata hampir habis sebelum biaya perangkat. Sebagai pejabat kepala desa yang berdiri hari ini, kalau tidak salah dalam tahun 2020 justru saya digaji dari dana desa tadi nilainya tidak kurang dari 25 juta. Satu angka yang sangat luar biasa. Hal ini saya sampaikan juga barangkali menjadi permenungan bersama. Karena dari total anggaran, total pendapatan yang kita miliki di desa ini, anggaran terbaca 1.217.610.337 itu sumbernya. Kalau terbaca di situ pendapatan asli desa itu cuma angka yang ditampilkan itu. Tidak ada dana real kalau itu. Dana desanya setelah pengurangan ada angka 727 juta sekian. Ada 359 juta yang sebelumnya 380 berkurang 30 juta sekian sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Ada lagi bagian hasil pajak 7.341.000 sekian. Khusus untuk bagian hasil pajak, sesungguhnya dana itu mereka kembalikan ketika kita semua warga desa ini memenuhi kewajiban. Kemarinnya dari angka hanya 7 juta untuk mendukung operasional pemerintahan, kemarin yang sempat transfer masuk ke rekening hanya 5 juta rupiah. Setelah ditelusuri, ternyata Badan Keuangan Daerah menyampaikan dana transfer dan bentuk kampanye hasil pajak baru ditransfer penuh ketika desa memenuhi kewajiban pembayaran PBB tadi dengan batas waktu pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Paling lambat kisarannya bulan Oktober. Sampai dengan kondisi Desember kemarin, pajak kita masih belum lunas, kurangnya hampir 3 juta. Di tempat ini mesti saya sampaikan kiranya menjadi pemahaman kita bersama. Ketika sekian ratus dana desa yang mesti masuk di desa ini, kewajiban kita hanya di bawah 10 juta pun susah diminta. Ini juga menjadi perhatian kita bersama. Karena hanya untuk memenuhi ketentuan ini, kemarin ketika pencairan tunjangan perangkat desa, para kepala dusun mesti kena bertanya. Sebenarnya tidak bisa tidak, maka ketika pembayaran tunjangan perangkat di periode terakhir kemarin itu menjadi tanggung jawab desa, 2 jutaannya ditanggung 500 per kepala dusun. Saya tidak mau tahu sampai ditulis secara silakan menagih pada warga masyarakat yang masih menunggu itu. Itu menjadi tugas kita semua. Di depan staf saya sampaikan bagaimana mungkin kita digaji setiap bulan itu 2 juta sekian, kepala desanya 2.500.000, kepala dusunnya 2 juta, sementara hal seperti ini saja tidak bisa tidak ditinggalkan. Sejak awal ketika saya dilantik, saya menegaskan, pastikan kita melaksanakan apa yang tertulis dan tulis apa yang kita lakukan untuk pada saatnya kita bertanggung di hadapan masyarakat. Dan kondisi hari ini rupanya masih perlu begitu. Tapi aturan pasti perubahan ke depan mudah-mudahan lebih baik dari hari yang sebelumnya. Kalau pada periode sebelumnya
selama 5 atau 6 tahun ada perangkat yang tidak pernah masuk kantor, maka sejak saat saya pastikan bahwa kalau ada urusan mendadak pada kami, tapi saya pastikan setiap harinya minimal jam 8 sampai dengan jam 3 teman-teman saya siap untuk melayani Bapak Ibu sekalian. Terkait sumber penerimaan, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada juga terbaca pendapatan lain-lainnya. Di situ ada penambahan 925 juta sekian, dan silpa tahun sebelumnya 13.078.600. Ini juga perlu saya gambarkan untuk menjadi pemahaman kita bersama. Ketika hampir semua desa di Kecamatan Agunan memastikan dana tahap 3 yang baru deklarasi masuk ke desa pada tanggal 26 Desember terbawa ke silpa di desa ini, justru dana itu bisa kita manfaatkan selanjutnya dipertanggungjawabkan. Hingga terbaca sebagai silpa di tahun kemarin hanya terbaca 13.078.600. Dari angka itu, ketika saya menjadi penjabat kepala desa, saat menggantikan spesimen tanda tangan untuk proses pencairan, saya lalu disampaikan ternyata biaya pelantikan penjabat kepala desa yang hampir 4 juta mesti juga dibebankan pada anggaran yang 13 juta sekian. Hal ini menjadi penting untuk menjadi bahan evaluasi kita. Sebagaimana awal saya sampaikan tadi, ketika bulan Maret kita mesti disibukkan dengan urusan corona tadi, sementara dana desa belum cair waktu itu. Mengurus 9 juta untuk mengatur dana sebesar pelunasan, tentu kondisinya boleh bilang kalau jujur sulitnya ditampung. Dan dalam kondisi keterbatasan itu, apapun kita ikhtiarkan dan prosesnya sudah berjalan sebagaimana yang kita alami hari ini. Iuran belanja walaupun sudah terbaca, yang tadi juga sudah saya sampaikan secara keseluruhan. Di bidang pemerintahan desa menyerap 419 juta sekian. Di bidang pembangunan hanya menyerap 250 juta. Sementara sebagian besar dananya dialokasikan untuk biaya tidak terduga sebesar 325.948. Dari total dana yang dimaksud, 38 juta diantaranya untuk dukungan operasional penanganan COVID-19, sisanya hampir 300 juta dibagikan ke masyarakat dalam bentuk bantuan tunai. Bantuan langsung tunai. Karena kondisi keterbatasan yang terjadi, sementara begitu banyak jumlah kepala keluarga yang ada di desa ini, maka melalui beberapa kali rapat dengan BPD, pada tahap pertama kita mengakomodir 109 kepala keluarga dengan besaran dana yang mereka terima per kepala keluarganya 1.800.000. Menyusul adanya perubahan terkait jumlah alokasi yang mesti diperuntukkan pada rumah tangga miskin yang saya sampaikan tadi, maka pada tahap berikutnya kita mengakomodir bantuan langsung dengan nilai yang lebih di bawah sesuai dengan ketentuan terbaru 300 per bulan, kita akomodir kembalinya 110 per kakak. Sementara belum tersentuh ada 370 sekian kepala keluarga. Saya menyadari boleh jadi apa yang kita lakukan memperoleh keluhan dari sekian banyak warga di desa ini, walaupun hal itu tidak disampaikan langsung kepada saya. Di titik itu saya lalu pergi, barangkali karena saya berasal dari wilayah lain, hingga hal itu cuma disampaikan di dalam hati lah. Tapi apapun saya menyadari, maka dalam perjalanan kita lalu mengupayakan mengusulkan ketiga provinsi yang boleh mengakomodir 15 kepala keluarga lainnya, sementara di desa lain waktu itu hanya mengakomodir. Kita mesti menyukur itu. Selanjutnya melalui komunikasi dengan pihak keamanan dalam pihak kepolisian, bantuan selanjutnya kita masih bisa dibantu belasan kepala keluarga.
Gambaran umum terkait dengan pelaksanaan APBD sebagaimana saya sampaikan tadi, nanti ketika ini rupanya ada gangguan teknis, nanti akan terbaca di slide, juga sebagaimana saya sampaikan terbaca di papan informasi yang di luar. Dari hal-hal umum yang saya sampaikan tadi, dapat saya sampaikan keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi, juga upaya-upaya yang telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi di desa ini. Pimpinan BPD hadirin sekalian yang saya hormati, kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan ketertiban dan pelayanan sosial ke masyarakat selama kurun waktu 2020 berjalan sebagaimana yang diharapkan, kendati pun di berbagai aspek masih perlu pembenahan ke depan. Sudah tentu dalam kurun waktu 1 tahun kami tidak dapat melakukan berbagai hal sebagai jawaban atas tuntutan dan harapan masyarakat. Untuk diketahui, penduduk desa Kalimasan sesuai dengan data terakhir ada 2.296 jiwa. Dengan kompleksitas permasalahan yang tentunya butuh tahapan, dan untuk mengatasinya secara utuh dan berkelanjutan perlu langkah-langkah yang mesti kita ikhtiarkan bersama. Karena demikian, ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan dan tercatat dan dapat mendapatkan sebagai keberhasilan. Yang pertama, adanya koordinasi yang baik antara pemerintah desa, BPD, para pemangku kepentingan dalam hal ini tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di desa selama ini berjalan sangat baik. Tumbuhnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa ditandai dengan antusias masyarakat pada berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan sampai dengan kita hari ini. Ada program dan kegiatan dari OPD di tingkat kabupaten yang masuk ke desa, antara lain permajaan mente, juga kelompok-kelompok sasaran lainnya. Kita telah sukses pula melaksanakan karantina terpusat terkait pandemi COVID yang berlokasi di desa Kalimasan. Atas keberhasilan ini, pada tahun sebelumnya Bupati telah merekomendasikan usulan 100 rumah tangga berupa kepala rumah tangga miskin yang peroleh bantuan rumah tidak layak huni yang awalnya dikelola untuk desa Sabu, disampaikan oleh Pak Bupati 50 diantaranya akan dialihkan ke desa Kalimasan. Kalau sampai dengan kondisi hari ini belum terlaksana, itu semata-mata karena kondisi pandemi secara global sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Jika kita sempat mengikuti kondisi terakhir, desa Tiga Tukang masih beruntung mendapat alokasi bantuan serupa, tapi itu sumbernya barangkali dari pos-pos lain. Kita masih berharap mudah-mudahan setelah pandemi ini selesai, yang saya sampaikan ini justru sudah resmi dari Bupati. Hampir pasti kalau kemarin tidak terlaksana, tapi beberapa waktu ke depan tentu akan menjadi prioritas. Berikutnya, sementara ini sedang dilakukan koordinasi dengan OPD terkait, dan sudah hampir pasti sementara ini walaupun dalam proses, mudah-mudahan ke depannya TK Negeri Adunara ada di desa Kalimasan. TK Negeri 1 Adunara, barangkali menyusul TK Negeri 2 Adunara di ada desa lain, dan mudah-mudahan TK Negeri 1 Adunara ada di desa ini. Berikutnya, sampai menyampaikan pemerintah desa sudah memfasilitasi pembangunan ITK untuk 36 kakak miskin dalam rangka percepatan reklamasi STM. Hal ini pun mendapat protes dari sejumlah kalangan, tapi saya mesti menyampaikan bahwa hal yang kita lakukan sesungguhnya untuk kehormatan bawah tanah desa Kalimasan. Perlu saya sampaikan
Desa ini ketika tahun 8788 sudah berkibar dan menjadi desa yang diperhitungkan di tingkat provinsi di masa kepemimpinan Bapak Desa Bapak Hermanus Sopetempo. Pada tahun berikutnya desa ini mendapat penghargaan sebagai desa taat hukum. Walaupun dalam perjalanan prestasi-prestasi yang kita sudah peroleh, barangkali masih kita ikhtiarkan bersama untuk boleh dipertahankan dan kita tingkatkan dari waktu ke waktu. Setelah dilakukan inventarisir, ternyata di desa ini ada 65 rumah tangga yang tidak memiliki sama NTK. Saya mesti sampaikan secara terbuka bahwa sekian banyak tugas yang mesti saya tunaikan. Satu hal ini juga menjadi pekerjaan rumah. Saya ditargetkan boleh deklarasi SDM dalam tahun perjalanan. Jadi apapun kita ikhtiarkan, mudah-mudahan ini menjadi gerakan kita bersama. 30 desa, 3 bulan lainnya mudah-mudahan tercover dalam tahun berjalan hingga pada saatnya hal ini kita ikhtiarkan ini untuk kebaikan keutama komunitas. Berikutnya ada sentuhan-sentuhan kecil terkait pemeliharaan sumber air dan lain sebagainya. Upaya dokumen langsung ke pendudukan untuk pendekatan pelayanan masyarakat. Kemarin yang ketika dinas terkait kita undang, kita mesti bersyukur karena hampir 201 dokumen kependudukan bisa dilayani secara langsung di desa ini. Kondisi terakhir, tingkatan desa yang sebelumnya tertinggal berdasarkan evaluasi terakhir kita sudah masuk kategori desa berkembang dalam tahun 2020. Mudah-mudahan setelah berkembang kita jangan kembali lagi ke desa tertinggal, tapi mesti maju setingkat lebih tinggi dari yang sebelumnya. Selanjutnya juga dengan bangga pasti saya sampaikan bahwa langkah merapatkan barisan di tingkat staf tadi sesungguhnya sudah menampakkan hasil. Satu di antaranya desa Kulimasan masuk dalam 22 desa pertama dari 229 desa yang boleh direkomendasikan untuk pencairan dana desa tahap pertama di bulan Januari 2021. Hal kecil yang boleh dicatat sebagai capaian ini mudah-mudahan mengejut semangat kita untuk selanjutnya barangkali kita ikhtiarkan dari waktu ke waktu untuk bisa lebih maju selangkah dari hari-hari sebelumnya. Selanjutnya saya coba mengambil kesimpulan dalam bentuk kesimpulan. Yang pertama, pada penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan ketertiban dan pelayanan sosial kemasyarakatan masih ditemukan begitu banyak kendala dalam pelaksanaan sebagaimana diuraikan panjang lebar tadi. Tidak terlepas dari itu, barangkali keterbatasan sumber daya manusia di tingkat perangkat mesti kita ikhtiarkan peningkatannya dari waktu ke waktu. Demikian beberapa hal saya sampaikan, kurang dan lebihnya tentu saya menyampaikan permohonan maaf dan melalui pimpinan dan anggota DPD terhormat. Dan selanjutnya saya mengharapkan adanya pemandangan umum anggota yang mewakili lembaga pada sesi-sesi selanjutnya, karena itu menjadi bahan evaluasi yang sangat penting untuk bagaimana desa ini dibawa ke depan. Segala hal yang dilakukan selama kita bersama, sebagaimana saya gambarkan sekian bidang tadi, mudah-mudahan dalam kebersamaan itu andai kata ada hal kecil yang bisa dicatat sebagai sebuah kebaikan di desa ini, mudah-mudahan itu menjadi kenangan tersendiri dan bisa diupayakan peningkatannya untuk beberapa waktu ke depan. Jika lebih banyak hal yang ditemui sebagai kegagalan, untuk saya bersama teman-teman di jajaran pemerintah desa menyampaikan permohonan maaf sambil apapun yang dirumuskan dalam rekomendasi yang mesti disampaikan di hadapan paripurna hari ini itu menjadi masukan bagi kami untuk bagaimana berikhtiar melengkapi yang kurang atau meningkatkan hal-hal yang barangkali masih perlu kita ikhtiarkan bersama.
Atas segala perhatian, saya menyampaikan terima kasih. Mohon maaf atas segala keterbatasan jika hal yang saya sampaikan secara panjang lebar tadi kurang memenuhi harapan Bapak Ibu sekalian. Hal terakhir yang mesti saya sampaikan di forum ini bersama teman-teman staff saya sudah menyampaikan. Kami lalu memposisikan diri, ibaratnya kalau di sini barangkali nama noroknya. Kami akan memposisikan diri seakan-akan sebagai tong sampah di forum. Apapun yang disampaikan, kami akan dengan senang hati menerima. Hal-hal yang perlu klarifikasi tentu akan kami sampaikan pada acara ini. Setiap hal yang disampaikan itu masukan untuk perbaikan, tentu dengan senang hati kami menerima. Itu untuk perbaikan diri secara pribadi, juga secara pemerintah secara yang berwarnanya untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat. Ya sesungguhnya itu menjadi tugas kami yang paling utama. Tentu yang terakhir di forum ini juga saya sampaikan, sebagai penjabat kepala desa, saya sesungguhnya tidak punya kepentingan apa-apa di desa ini. Saya hanya bisa mengikhtiarkan sebisa yang saya lakukan. Hal terakhir yang boleh menjadi harapan saya, beberapa waktu ke depan kita akan berproses soal pemilihan kepala desa di desa ini. Saya mesti mengharapkan mudah-mudahan prosesnya berjalan sesuai dengan harapan hingga pada akhir tahun ini. Sebelum saya dievaluasi barangkali, sehari ini masih berbicara sebagai pejabat. Adalah besok dievaluasi, ada penugasan pejabat baru. Itu pun barangkali hari ini menjadi pesan saya terakhir di hadapan Bapak Ibu sekalian. Kalau saat besok dan seterusnya sampai dengan proses pemilihan kepala desa ini berakhir, saat itu berharap tugas utama seorang pejabat adalah memfasilitasi proses ini. Di hadapan untuk masyarakat, tidak lama sekalian, gue justru berharap mudah-mudahan hal-hal yang terjadi terkait kisru dan sebagainya soal proses pemilihan kepala desa yang sebegitu jauh terjadi di sejumlah desa, mudah-mudahan tidak terjadi di desa ini. Itu untuk kebaikan kita bersama demi kehormatan utama keluarga. Barangkali itu menjadi harapan saya terakhir. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.